Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan bulan Ramadan ini pelajaran online kita agak sedikit berbeda. Dan Ustaz doakan semoga ibadah puasa dan qiyamul lailnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang ingin Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, sebenarnya pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berkaitan dengan manhaj. Ya, nanti Ustaz jelaskan apa itu manhaj. Sekarang kita fokus kepada tulisan yang di papan tulis itu dahulu. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Sebelum kita masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak di antara antum atau antunna yang mungkin merasa asing dengan beberapa gaya umat Islam baik dalam akidah, dalam beribadah maupun yang lainnya. Ya. Dan pengkabaran tentang perbedaan ini sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan jauh hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, lalu kenapa kita membahas Ahlus Sunnah? Kenapa kita tidak membahas tentang kelompok-kelompok yang sesat? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ini sesuai dengan manhajnya para sahabat atau gaya dari para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perbedaan itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa taftariqu ummati ala 73 millah." Umatku, kata Rasulullah SAW, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian apa kata para sahabat? Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Mana golongan yang satu itu? Arti golongan yang selamat itu ya Rasulullah. Nah, artinya apa? Para sahabat radhiyallahu anhum mereka fokus kepada satu golongan yang selamat. Ketika mereka tahu satu golongan yang selamat itu berarti yang di luar itu bukan yang selamat. Bukan yang selamat. Nah, baik. Hadis itu kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama. Jadi kita fokus kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Adapun yang lainnya baik dia Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah dan yang lainnya itu nanti kita timbang dengan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia sesuai dengan tata cara Ahlus Sunnah, maka dia masuk ke dalam hadis tersebut. Kalau tidak termasuk, maka dia tersesat.
Nah, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, as-sunnah maksudnya di sini adalah, nah, dia kita bagi dua. As-sunnah secara bahasa maksudnya adalah jalan. Adapun secara istilah maksudnya adalah mengambil, antum dan antunan catat saja ya, mengambil apa-apa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara zahir maupun batin. Zahir maupun batin. Zahirnya ini yang tampak dari Rasulullah SAW, baik tubuhnya, fisiknya, kelakuannya, maupun batin. Batin ini yang tidak tampak, seperti akidahnya, ya, bagaimana keyakinan Rasulullah SAW. Fil aqwali, dan ini semuanya itu terdapat di dalam perkataan maupun perbuatan. Ini zahir semuanya, yang zahir itu. Yang batin ini adalah akidah. Nah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan akidah itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu bukan ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Setiap perintah dari syariat bukan diwajibkan. Atau kalau bahasa Indonesianya, perintah di dalam syariat yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kalau ditinjau dari segi fikih, makna sunnah memang begitu. Tapi kalau ditinjau dari segi akidah, maka sunnah itu adalah apa yang Ustaz sebutkan dari pengertian tadi. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu pengertian dari sunnah. Ya, jadi pengertian dari sunnah adalah mengambil apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara zahir. Zahir itu adalah berupa perkataan dan perbuatan, maupun secara batin. Batin itu adalah akidah. Nah, kita sudah paham apa itu as-sunnah. Kemudian kita masuk kepada apa itu al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah maksudnya adalah, para ulama khilaf apa yang dimaksud dengan al-jamaah. Pendapat pertama, ada yang mengatakan mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, para ulama yang lain mengatakan bahwasanya jamaah itu adalah ahlul ilmi. Dari kalangan para ulama, ahlul ilmi dari kalangan para ulama, ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi, beliau berkata, wa tafsirul jamaah inda ahlil ilmi hum ahlul fiqhi wal ilmi wal hadis. Ya. Imam Tirmidzi mengatakan yang dimaksud dengan jamaah, kata Imam Tirmidzi, adalah mereka yang merupakan ahlul ilmi, ahli ilmu dari orang ahli fikih, ahli hadis, dan ahli ilmu yang lainnya. Mereka itu adalah al-jamaah. Jadi ahli ilmu ini adalah para ulama. Kemudian sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu mentafsirkan jamaah. Kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Kata Imam Ibn Mas'ud, kata sahabat yang mulia Ibn Mas'ud, jamaah itu adalah siapa saja yang dia sesuai dengan kebenaran, al-haq, kebenaran, meskipun dia hanya satu orang. Jadi jamaah, ya, secara bahasa itu memang kumpulan dari perorangan. Nah, akan tetapi kata Imam Mas'ud, yang mengumpulkannya itu, yang membuat mereka terkumpul itu sebenarnya adalah kebenaran itu sendiri. Meskipun pada zaman tersebut dia hanya satu orang. Berarti yang satu orang ini dia berjamaah dengan orang-orang sebelumnya yang berada di atas kebenaran. Nah, pernyataan ulama yang lain bahwasanya al-jamaah adalah mereka yang disebut dengan as-sawadul a'zam. Nama lainnya adalah as-sawadul a'zam. Yang mereka berkumpul bersatu di atas pemimpin yang muslim. Nah, ini tafsiran dari para ulama tentang apa itu al-jamaah. Nah, kemudian pengertian yang mana yang akan kita ambil? Pengertian yang akan kita ambil adalah menggabungkan semua pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Jadi al-jamaah adalah para sahabat. Ya, para sahabat sesuai dengan hadis yang Ustaz sampaikan tadi. Ketika para sahabat tadi bertanya, siapa yang golongan selamat tersebut ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya, yaitu sunnahnya. Kemudian wa ashabi, dan para sahabat-sahabatku di atasnya. Sunnah dan para sahabat. Nah, para sahabat, kemudian para ulama yang mengikuti as-sunnah dan para sahabat, yang mereka di atas kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah dan pemahamannya para sahabat, yang mereka bersatu di atas pemimpin muslim. Ya, tidak boleh nanti di antara akidah Ahlussunnah mereka tidak boleh keluar dari baiatnya para pemimpin muslim. Ini bahasanya agak tinggi ya. Nah, kita menggabungkan semua pengertiannya. Jadi nanti antum gabungkan. Jadi sunnah itu adalah para sahabat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya Rasul, tata caranya Rasul dan para sahabat. Kemudian para ulama yang dia di atas para yang berpegang teguh kepada Rasul dan para sahabatnya. Kebenaran yang berasaskan pada Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahamannya para sahabatnya. Ya. Dan mereka bersatu di atas bendera pemimpin muslim. Nah, kemudian nanti kenapa harus sahabat? Kenapa harus sahabat? Ya. Ini nanti kita kupas panjang lebar di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kenapa harus pemahaman para sahabat? Kenapa Ahlus Sunnah itu identik dengan Rasulullah dan para sahabat? Ya,
Mungkin ini saja pembukaan dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.